Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Farhan Fajri dengan NIM 2305011110065. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penghindaran pajak berganda untuk memenuhi tugas mata kuliah atau tugas mata kuliah perpajakan di ujian akhir semester. Langsung saja kita mulai videonya, teman-teman. Jadi teman-teman, penghindaran pajak berganda atau yang sering kita sebut di dalam bahasa internasional yakni double tax advantage adalah suatu upaya yang dimana kita mencegah wajib pajak ini tidak dikenakan dua kali di dalam penghasilan yang sama di dua negara yang berbeda. Nah teman-teman, biasanya situasi seperti tadi sudah saya jelaskan itu biasanya terjadi kepada individu atau sebuah perusahaan yang mereka tuh melakukan kegiatan ekonomi di antara lintas negara, misalnya itu bekerja di luar negeri, melakukan investasi internasional, atau melakukan perdagangan antara dua negara atau lebih. Jadi, tentunya tanpa adanya mekanisme penghindaran pajak berganda tadi, nah, seseorang atau individu ini bisa dikenakan wajib pajak seperti biasanya, pajak yang dimana pajak di negara asalnya sebagai penduduk dan juga membayar pajak di negara yang ia tempati atau ia rantau itu memperoleh yang ia peroleh atau yang ia menerima gaji di negara tersebut. Nah, teman-teman, tentunya hal tersebut ini sangat merugikan sekali bagi individu tersebut karena penghasilan yang sama dipajaki sampai dua kali sehingga menurunkan yang namanya keuntungan dan menghambat yang namanya aktivitas ekonomi internasional. Nah, teman-teman, untuk mencegah hal tersebut, tentunya banyak negara membuat namanya penghindaran atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang dikenal sebagai P3B atau Tax 30. Biasanya perjanjian ini merupakan kesepakatan yang resmi antara dua negara yang mengatur yang namanya bagaimana hak pemajakan dibagi melalui pemajakan ini atau melalui perjanjian ini. Kedua negara tersebut yang melakukan perjanjian tadi tentunya menentukan negara yang mana berhak untuk mengenakan pajak atas jenis penghasilan tertentu. Nah, misalnya itu penghasilan dari pekerjaan, dividen, harga, royalti, dan keuntungan usaha. Nah, teman-teman, secara umum P3B tadi memberikan beberapa manfaat. Nah, yang pertama yakni memberikan yang namanya itu kepastian hukum eh, wajib pajak agar mereka ini tahu negara mana yang harus dibayar. Nah, manfaat yang kedua, yakni perjanjian yang tadi itu dapat membantu mengurangi atau bahkan menghapus yang namanya pajak berganda. Misalnya melalui pemrograman yang namanya tarif pajak atau melalui pengurangan tarif pajak atau pemberian kredit pajak. Nah, yang ketiga atau manfaat yang ketiga, P3B ini juga mencegah yang namanya praktek pengenaan pajak internasional atau dan meningkatkan kerjasama antara negara di dalam bidang perpajakan. Salah satu contohnya nih misalnya teman-teman. Misalnya tuh warga negara Indonesia bekerja di Jepang dan tidak akan dikenakan pajak penuh dua kali. Nah, Indonesia dan Jepang sudah tentunya memiliki perjanjian pajak yang tadi, sehingga pajak yang dibayar di Jepang ini bisa diperhitungkan saat melaporkan pajak di Indonesia. Dengan begitu tentunya beban pajak menjadi lebih adil dan tentunya tidak memberikan wajib pajak yang terlalu menekan. Jadi, teman-teman, dengan penjelasan yang tadi, ya ini teman-teman bisa simpulkan bahwasannya penghindaran pajak berganda ini adalah mekanisme yang sangat penting teman-teman di dalam melindungi wajib pajak dari pemajakan berganda. Nah, sehingga bisa meningkatkan yang namanya kenyamanan berusaha dan memperkuat kerjasama di antara negara. Nah, teman-teman, tentunya mekanisme yang tersebut yang tadi sudah saya jelaskan ini bukan berarti menghindari pajak dalam artian negatif, teman-teman, tetapi merupakan perlindungan yang sah dan tentunya diatur di dalam hukum internasional. Dengan demikian, teman-teman,
Mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai penhindaran pajak berganda. Selebihnya mungkin teman-teman bisa searching di dalam Google teman-teman atau di YouTube, mungkin di media sosial teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.